Yakub Yakub itu punya 12 anak, salah satunya itu Yusuf. Jadi suatu hari Yusuf itu disuruh ayahnya untuk pergi ke padang, gitu ya, untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Dari sini nih sikap hati yang saya belajar. Kalau Yakub tuh Yusuf itu orangnya penurut, gitu. Dan dia itu mau membayar harga dengan perkara-perkara yang kecil. Saya percaya untuk suatu mimpi itu terjadi dalam kehidupan kita, pasti akan ada harga yang dibayar untuk dari setiap kita. Saya belajar dari Yusuf, dia tuh bukan yes man attitude, tapi yes man-nya itu dia tahu siapa yang dia katakan yes, gitu. Dia berkata ya Tuhan, ya Bapak, dia pergi. Kemudian dengan dia bayar harga untuk pergi, dia meninggalkan ladangnya yang dia domba-domba yang mungkin baru di tent gitu ya, yang dijaga gitu. Terus bahkan dia sampai di padang itu dia nggak ketemu dengan kakak-kakaknya. Bahkan dia harus berjalan ekstra mile. Di setiap kehidupan kita, terkadang kita harus belajar untuk bisa ekstra mile, melakukan ekstra mile. Bahkan mungkin kita harus bisa belajar untuk mengampuni kepada rekan, saudara, bahkan mungkin pasangan kita yang pernah bersalah pada kita. Kita diajar oleh Tuhan untuk belajar untuk mengampuni, belajar untuk ekstra mile. Nah, bahkan setelah Yusuf itu bertemu dengan saudara-saudaranya itu mereka akan punya rencana yang jahat, bahkan untuk mau membunuh dia. Tapi Tuhan itu ya baik. Kalau Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan kita, Tuhan itu ada kepentingan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, setiap kita perlu menjadikan hidup kita itu Tuhan itu ada punya kepentingan dalam kehidupan kita, supaya kita itu selalu dalam rencana Tuhan. Gitu ya. Jadi jangan kecewa ketika kita dihianati, jangan kecewa waktu kita mengalami hal-hal yang gak enak dalam kehidupan kita. Kita harus selalu pandang Yesus, selalu pandang Tuhan. Apapun yang terjadi, pandang Yesus, karena ada harga yang selalu harus kita bayar ya. Nah, gimana kita bisa mendapatkan mimpi tersebut dalam hidup kita? Pastor Philip many times mengatakan, mimpi itu bisa terjadi waktu kita menghadiri tahtanya yang kudus. Kita menghadiri tahtanya yang kudus itu bukan dengan kaki kita, tapi dengan lutut kita. Kita kneel down, kita berdoa. Kita menghampiri tahtanya Tuhan. Bahkan kalau perlu tersungkur pun tersungkur gitu ya. Saya ngelihat waktu itu di di annual meeting, kita part of the leadership disuruh menonton 7-8 hours sermon di breakout into like 5 to 6 session gitu ya. Di salah satu sesi itu saya melihat Pastor Phil itu benar-benar tersungkur di hadapan Tuhan. Itu nggak tersungkur cuma kneel down, tapi dia tuh benar-benar flat. His body was flat on the floor gitu ya, on the podium di mimbar gitu. Jadi dan dia nangis di situ untuk waktu dia hadir di tahtanya Tuhan. Jadi saya encourage setiap kita tuh nggak harus seperti itu sih. Cuman luangkan waktu untuk bayar harga dengan lutut kita, dengan dengkul kita gitu. Supaya kita tuh benar-benar bisa mendapatkan visi dari Tuhan dan mimpi-mimpi dari Tuhan. Gitu. Ya. Harga sebuah mimpi yang paling murah itu adalah pertobatan, dan yang paling mahal itu ketaatan. Ini juga apa yang Pastor Philip utarakan, saya catat, saya ulang di sini. Gitu. Karena di waktu kita mulai membayar harga untuk sebuah mimpi, Tuhan akan reveal ke kita hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan hal-hal itu perlu banyak kita tobatkan. Nah, pertobatan itu ada dua macam. Yang pertama kita lihat dari kehidupan Yudas, dia bertobat, tapi dia tidak berubah. Tapi yang di tokoh yang kedua yang kita lihat adalah Petrus. Petrus menyangkal Tuhan, bertobat, dan hidupnya dipakai dengan luar biasa. Bahkan Injil itu diberitakan sampai ke ujung bumi. Sampai saat ini itu ada impact-nya dari kehidupan Petrus. Gitu. Bahkan dia mengalami banyak mujizat, salah satunya dia bisa berjalan di atas air. Waktu Tuhan meminta dia untuk keluar dari zona nyamannya, dari dalam perahu tersebut. Gitu. Jadi itu sebagian singkat yang saya siarkan minggu lalu atas membayar harga untuk sebuah mimpi. Saya lanjutkan pada malam hari ini dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 15. Kita baca dulu
ayat 1 sampai ayat 5-nya dulu ya, terus kita ntar kita bicarakan hal itu. Tolong ayatnya bisa ditampilkan. Saya bacakan di sini. Ayat 1, Kejadian 29. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di dalam di rumah tuannya, orang Mesir itu, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saya berhenti sampai di sini dulu. Ayat 1 sampai 5 ini benar-benar luar biasa. Waktu saya prepare this sermon ya, sharing ini, ayat 1 sampai 5 ini bagi saya itu adalah fondasi dari kehidupan Yusuf. Tadi 2 minggu lalu saya share, yang tadi saya ceritakan ulang, itu Yusuf kan tujuan rencananya kan mau dibunuh sama kakak-kakaknya, tapi Tuhan ada kepentingan dalam kehidupannya. Maka itu Tuhan itu melindungi kehidupannya, berperang atas kehidupannya, dan sehingga Yusuf ini setelah dijual pun, Yusuf tuh bisa mungkin dijual, endapnya jadi kuli bangunan gitu bisa loh. Tapi karena Tuhan tuh punya perkenanan, karena Tuhan punya kepentingan atas hidupnya Yusuf, Tuhan itu dijual ke Potifar. Potifar ini seorang pegawai istana Firaun, seorang pengawal raja. Ya kalau umpamanya sekarang ini kalau ya di kerajaan pasti ada yang pengawal raja itu, seperti kalau di negara-negara yang republik gitu ya, kayak Indonesia itu pas pampresnya, pasukan khusus untuk pelindung presiden. Itu pasti kan badannya nggak yang kecil gitu, badannya yang gede, berotot, terus dia pasti bisa bela diri, pasti bisa menggunakan senjata tajam dan lain sebagainya untuk melindungi dan memfungsikan role-nya dia sebagai pengawal raja. Dan pengawal raja biasanya itu kehidupannya sudah dijamin oleh negara. Bahkan dia punya kelebihan-kelebihan sehingga dia nggak mungkin Yusuf ini ikut si Potifar terus hidupnya tambah terpuruk. Jadi dia tuh dinaikkan beberapa level, dari budak yang dijual, pertama dimasukkan sumur, terus diambil, dijual, endapnya bisa di rumah pegawai istana Firaun. Begitu luar biasanya kan? Gitu. Ya. Di sini di ayat 2 dikatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah, di sini saya belajar. Bukannya setiap kita mau berhasil dalam setiap pekerjaan, setiap apa yang kita usahakan, kita mau berhasil. Mungkin kalau dulu saya pernah bekerja di Amerika selama 20 tahun, itu kalau bekerja sama orang, pekerjaannya selalu berhasil, itu ya paling apa yang diserahkan ke saya kerjakan dengan baik. Saya nggak dapat terima teguran, saya terkadang terima komplimen, pernah dapat piagam, segala macam, itu sebagai ucapan terima kasih, karena pekerjaan yang dipercayakan kepada saya kelola dengan baik. Nah, saat ini saya posisinya di Indonesia, bekerja untuk diri saya sendiri, saya dipercaya untuk melakukan beberapa hal yang harus saya selesaikan dengan produk dan jasa yang saya jual. Nah, itu kalau saya sudah diberi kepercayaan, saya harus membuatnya berhasil. Supaya saya nggak terima komplain, saya bisa memberikan customer service yang terbaik bagi klien-klien saya. Gitu. Jadi, bukannya itu suatu kerinduan. Makanya dari itu malam hari ini kita belajar tentang kehidupan Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ini rahasia dari Yusuf yang kita akan pelajari malam hari ini. Ya. Karena Tuhan punya kepentingan atas hidupnya. Itu yang tadi saya utarakan. Jadi malam hari ini kita perlu belajar dari Yusuf, dan biar setiap kita itu hidup kita tuh ada Tuhan tuh berkepentingan atas hidup kita, supaya
benar-benar kita tuh menjadi VVIP-nya Tuhan, very very important person-nya Tuhan. Ya. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat hasil segala sesuatu dikerjakannya, itu berhasil ya. Jadi saking Yusuf itu semuanya yang dipercayakan kepada dia itu dikerjakan sehingga itu berhasil. Tuannya tuh memberikan segalanya gitu. Bahkan semuanya itu boleh dia layani, semua itu boleh dilakukan. Jadi dia tuh benar-benar jadi VVIP di dalam rumah Potifar ini. Hanya satu saja yang tidak diserahkan dia, yaitu istrinya. Ntar kita akan lihat di belakangnya. Itu. Ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. See, what amazing job. Ya, jadi semuanya itu dipasrahkan. Gitu. Saya pernah mendapatkan suatu kepercayaan gitu. Suatu hari saya dikasih kunci rumah orang yang dalamnya tuh full furnish, ada furniture-nya, ada apa. Actually bukan rumah sih, apartemen. Di salah satu tempat di Surabaya di sini. Saya masuk ke sana, saya masuk sendiri dengan kunci ini. Ini ada private lift-nya yang langsung ke unit tersebut gitu loh. Setelah saya masuk ke sana, saya ya maksudnya di Amerika sih saya belum pernah naik ke apartemen yang langsung private lift, sampai sana langsung buka, langsung punya rumah sendiri. Saya terkagum-kagum sih waktu ya apa namanya ya, maklum dulu saya dari kota kecil terus dari Semarang terus bisa ngeliat gitu tuh di Amerika nggak pernah lihat, terus di Indonesia kok ada ya di Surabaya seperti ini ya. Tapi waktu sebelum itu saya waktu dikasih kartu itu dia nggak pakai kunci lagi, sudah pakai kartu. Saya lihat orang ini mempercayakan pada saya nih gitu ya. Itu saya jadi agak trembling gitu. Nah, kebanyakan semenjak hal itu terjadi, setiap kali saya dipercaya sama orang, bahkan kalau saya menawarkan jasa saya, pekerjaan saya, dibayar kontan, langsung full tunai di depan, itu malah saya tambah deg-degan. Bahasa Jawanya itu bergetar, hati saya itu trembling. Karena apa? Berarti orang ini nih udah all out and wanted to get it done, dan sudah percaya sama saya. Berarti saya harus memberikan yang terbaik. Dibayar DP aja saya berikan yang terbaik, apalagi bayar full di depan tanpa melihat hasilnya. Begitu juga Yusuf ini di dalam rumah Potifar, dia tuh dipercayakan semuanya. Sehingga ceritanya Potifar tuh pulang dari kantornya, jam kerja, pulang, dia sudah semua itu tersedia, karena dia manager of that house. Semuanya sudah di-handle dengan baik. Jadi, kalau Tuhan punya kepentingan dalam kehidupan kita, itu amazing. Jadi kita pun waktu dikasih kepentingan tersebut, kepercayaan tersebut, kita juga harus memberikan yang terbaik kepada master kita, kepada yang memberikan tugas kepada kita ya. Itu jadi Yusuf itu disertai Tuhan, dan segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf itu berhasil. Ya. Dan ujung-ujungnya, kalau saya yakin ya, di kitab Ulangan dikatakan kita menjadi kepala bukan ekor ya. Kita akan selalu diberkati, selalu naik tidak turun, dan bahkan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya yakin di CGC 300 ini, kita ini sudah across bangsa, across nation. Pertama kita di Surabaya, gara-gara pandemi, kegerakan Tuhan luar biasa, muncul CG C100, C296, dan C300 yang di West Coast saat ini. Ini kegerakan Tuhan bisa menjadi bangsa-bangsa. Dan saya yakin bukannya ini suatu kebetulan, tapi suatu rencana ilahi, is a divine appointment by God. Kalau kita tuh bisa ketemu di Zoom, di CG, kita bertumbuh bersama-sama. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa itu sudah nyata di saat ini. Jadi saya encourage setiap kita mulai berpikir untuk jiwa-jiwa yang terhilang, untuk memberkati mereka, untuk mulai hidup bagi orang lain. Nggak cuma hidup bagi diri sendiri, supaya apa yang dipercayakan Tuhan pada kita kelola dengan baik, supaya kita itu apa yang dibuatnya itu berhasil. Ya. Gitu. Ayat 5 ya, kita kembali ke firman Tuhan. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di dalam, yang di rumah, maupun yang di ladang. Di sini kata kunci yang saya belajar adalah Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Jadi saya tadi mengatakan bangsa-bangsa. Ya, saya yakin kehadiran your presence di
di Amerika itu memberkati Amerika. Mulainya dari mana? Mulai dari rumah Anda. Hubungan kalian baik antara suami istri, antara ayah dan ibu, antara ayah dan anak, ibu dan anak, gitu ya. Sesama dengan teman, kalau yang kerja dengan kolik dan teman kerja, itu akan menjadi dampak, menjadi nama harum. Kalian nanti lihat, loh, kamu ini siapa ya? Kenapa kok kamu punya sifat yang seperti ini? Bahkan atau mungkin apa yang saya percayakan kepada kamu lakukan dengan extra excellent, dengan extra mal, kamu bayar harga. Nah itu bahkan pujian-pujian itu akan, saya yakin akan muncul waktu itu kita benar-benar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya dulu pernah kerja di kampus, di bagian Human Resource Department-nya itu, waktu saya apply, itu ada satu ayat Alkitab yang diukir, digrafir gitu ya. Kalau dikatakan gini, kita bekerja bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dari situ saya belajar ya. Meskipun pekerjaan yang dipercayakan pada saya itu pekerjaan yang very, very low level, waktu itu saya kerja di kampus, namanya work studies, tapi saya teringat ayat itu. Ya, saya puji Tuhan pernah di kuliah di Universitas Kristen, dari situ makanya ayat-ayat itu bisa nongol di sana. Mungkin kalau di universitas sekuler nggak mungkin ada ya. Jadi di situ tuh ayat itu tuh nyantol di kepala saya sampai saat ini. Saya kerja itu, saya nggak, meskipun itu kerja dari orang, tapi saya kerjakan itu as if itu tuh dari Tuhan. Jadi saya mau punya sifat yang excellent. Jadi waktu pelayanan pun saya punya sifat yang excellent. Saya mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Gitu. Jadi saya mau impartasikan saat ini kepada saudara-saudara yang mendengarkan, let's do excellent work. Let's do excellent work for the kingdom of God. Mari kita lakukan pekerjaan yang baik, yang terbaik untuk Tuhan. Ya, layani jiwa-jiwa. Ya. Itu. Pada malam hari ini, kita belajar dari 5 ayat yang kita baca tadi itu adalah satu karakter Yusuf. Yang pertama, yaitu Yusuf itu memegang perjanjian erat dalam hatinya. Perjanjian dengan Tuhan tuh dia pegang erat-erat dalam hatinya, karena dia nggak mau kehilangan the presence of God. Waktu David aja tuh dia melakukan dosa besar, membunuh Uria, di Mazmur 51 David berkata, take thy not Holy Spirit from me, jangan ambil Roh Kudus yang ada dalam hidupku ya Tuhan. Karena David tuh tahu waktu dia kehilangan Roh Kudus itu sudah tidak ada lagi. Jadi ceritanya itu kalau itu kita pakai sarung tangan itu kita lepas, sarung tangan itu cuma lunglai aja terbaring kan. Tapi waktu sarung tangan itu kita pakai, itu kita bisa gerak-gerakan begini. Juga berarti waktu kita tuh menerima Tuhan, Roh Kudus hidup dalam kita itu di-empower, kita diperkuat dengan kuasa Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan yang terbaik itu Tuhan itu pasti bisa berhasil. Selama kita melakukan dengan baik, kita melakukan dengan doa, syafaat, berpuasa untuk Tuhan. Ya. Jadi yang pertama kita belajar dari Yusuf itu memegang perjanjian dengan Tuhan dalam hati. Nah, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita saat ini, kita perlu jaga dan kelola. Siapapun kita statusnya, mungkin kalian yang masih single, yang masih student gitu ya, studi kita, kuliah kita itu apa yang Tuhan percayakan pada kita. Orang tua kita mengirim saudara-saudara ke Amerika itu kan untuk kuliah. Anak saya sebentar lagi juga akan berangkat ke sana. Sudah pesan-pesanin gitu. Banyak setiap kali, hampir sampai mamanya ini kadang udah kamu masuk kamar aja kalau ngomongin anak kamu supaya nggak terlalu ramai di sini. Gitu. Saya kasih pejangan lah bahasa Jawanya, kasih nasihat-nasihat gitu. Oke, ntar kamu di sini, aku kasih kamu spend uang tuh per bulannya segini. Sampai little detail tuh saya pesenin karena my time with him is ticking, like sebentar lagi less than 1 year he's going back. So I'm just like, Tuhan, tolong Tuhan. Saya juga ada takut deg-degannya, tapi waktu saya balik waktu umur 19 gitu berangkat ke Amerika itu juga ya dilepas aja sama orang tua ya. Saya yakin orang tua saya doa ya. Tapi saya kayak survive gitu ya. Tapi sekarang ini saya tuh deg-degan juga loh, saudara. Pasti ada deg-degannya itu sebagai orang tua, meskipun saya sudah tanamkan firman Tuhan ke anak saya, tapi itu pasti ada deg-degannya karena ya itu part of growing up. Ini anak saya mau kirim itu anak pertama saya, jadi waktu dia lahir pun saya juga bingung untuk ngasih dia susu segala macam, tapi dia survive sampai sekarang udah besar, bisa nyetir mobil sendiri, bisa nyiapin sendiri dan lain sebagainya. Jadi Tuhan tuh pasti setia dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi bahkan uang yang orang tua atau Tuhan yang percaya pada kita tuh kita harus jaga dan kelola. Seperti janji yang Tuhan berikan pada kita ya.
Itu kemudian kalau posisi kita sebagai married couple atau bahkan yang sudah bekerja gitu ya, pasangan hidup kita ini pemberian dari Tuhan yang kita harus jaga hatinya, kita kasihi suami atau istri kita, ya iman percaya mereka pada Tuhan itu kita juga harus jaga supaya kita itu tidak, mereka itu tidak menjadi hidupnya itu keluar dari kehendak Tuhan, supaya kita tuh terus dalam hidup perkenanan Tuhan, supaya kita menjadi orang VVIP-nya Tuhan, benar ya? Itu. Jadi, nah terus umpamanya kita ya nggak hanya cuma yang single sama married gitu ya. Istri saya ini juga menjaga kehidupan saya. Terutama kalau saya makannya terlalu banyak segala macam tuh istri saya sudah mulai itu ngomong gitu. Terus kadang tuh waktu makan siang gitu kan kita kerjanya bareng-bareng, tapi istri semenjak COVID ini kan lebih banyak work from home, paling seminggu sekali ke kantor. Saya sih masih ke kantor, tapi saya lebih banyak on the job site. Jadi terkadang itu time to time tuh dia WA saya, udah makan siang gitu kan. Oh udah gitu. Nah, ya pertanyaan berikutnya tuh makan apa gitu. Makanannya gorengan gitu, atau yang apa gitu. Saya selalu usahakan makan yang sehat gitu, olahraga yang teratur. Karena itu saya juga harus menjaga fisik saya gitu, supaya fisik saya juga enggak, karena saya nggak mungkin tumbuh ke atas lagi. Tumbuhnya cuma bisa ke samping, itu yang bahaya gitu. Jadi saya harus jaga setiap pagi itu saya nimbang gitu ya. Wah, kalau sudah naik gitu ya saya harus mulai hati-hati gitu. Tapi kalau turun saya senang gitu. Tapi kadang berapa hari nggak nimbang, lihat nimbang lagi, kok naik ya, udah ya, oke harus diet lagi, harus makan gitu. Jadi itu pun harus dijaga gitu. Karena ya ini saya ini ada yang menjaganya gitu loh ya. Gitu. Terus spiritually gimana? Spiritually kita juga harus jaga. Makanya ada CG ini luar biasa. Di Gereja Mawar Sharon itu saya itu puji Tuhan, saya terima kasih sama Tuhan. Tuhan tuh pertemukan saya di Gereja Mawar Sharon. Untuk yang belum mengetahui, saya bergereja di Mawar Sharon sekitar 5-6 tahun yang lalu, 2017 awal saya join. Itu saya mulai tertanam di CG setelah 6 bulanan saya join CG. Dari situ saya bertumbuh banyak sih setelah saya join CG. Apalagi klimaksnya itu naik levelnya itu kayak yang jadi budak, jadi pengawal raja itu ya setelah saya join ministry. Jadi ntar ada yang ministry di GMS itu namanya Servolution. Itu waktu itu saya sign up sampai sekarang saya joinnya itu di FLC, Family Life Counseling. Saya berdua sama istri itu jadi marriage counselor di gereja. Gitu. Saya waktu mulai join di FLC sebagai marriage counselor, saya tuh merasa spiritual level saya itu benar-benar diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan tuh cinta sama saya itu luar biasa. Maka dari situ saya tularkan spirit ini. Layanilah sesama. Nggak harus jadi marriage counselor sih. Yang nyiapin lagu, yang follow up jiwa-jiwa itu pun Tuhan tuh berkenan. Karena kalian sudah juga bayar ekstra mahal. Gitu. Saya yakin apapun yang kalian pikirkan untuk others, you live for others itu ya. Tuhan tuh menghargai sekecil apapun. Setiap pagi saya doa, time to times saya atur jadwal untuk doa untuk setiap member CG, leadership di CG saya doakan. Di situ saya mendapatkan pewahyuan. Begitu saya mendapatkan pewahyuan, saya langsung kirimkan beberapa itu directly ke mereka, supaya mereka juga tahu, mereka juga ada covering. Di sini spiritually kita juga di cover, karena saya diutus jadi CGL di sini untuk menjadi gembala yang menaungin setiap member di sini. Saya dibantu ada beberapa sponsor di sini juga. Later kita akan commission 3 couples untuk jadi sponsor di CG ini. Itu mereka membantu saya part of the team. So I'm not here to do one man show, bukan. Saya tanpa sponsor ini pun tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Saya juga belum yang paling sempurna. Saya terus belajar. Saya selalu terbuka untuk terima masukan dan kritikan dari teman-teman seiman supaya mereka menjagain saya. Jadi spiritually di GMS ini kita tuh dijagain. Kita masuk ke CG ini kita dijagain. Kita ada yang follow up ya. Jadi ntar kalau di follow up sama beberapa sponsor di sini ya itu karena bagian dari pengembalaan di CG itu seperti itu. Pertamanya dulu waktu saya join CG agak gimana ya? Agak aneh gitu loh. Karena nggak ada seumur-umur yang follow up saya, yang doain saya, aku doain ini loh, happy birthday, atau waktu saya travel bilang safe trip ya kok, bilang itu segala macam. Agak bukannya risih, tapi nggak pernah gitu loh. Terus situasi culture yang beda di GMS ini
membuat saya, oh ada ya, kok yang ada ya seperti ini ya. Saya ini ada penjaganya ternyata gitu loh. Saya juga punya CGL di Surabaya, saya juga join ke CG lokal di Surabaya, saya bukan CGL-nya, saya juga dijagain sama mereka. Jadi kita tuh saling accountable to each other di gereja GMS ini. What amazing privilege ya, bisa join, bisa saling serving, apalagi dipercayakan menjadi CGL di sini ya. Jadi itu hal yang luar biasa yang secara apa namanya spiritual itu kita dijagain. Apalagi kita ini seminggu 2 kali dikasih porsi rohani, ada saat teduh bersama oleh Pastor Philip, dan kita juga ada kegerakan namanya I Love My Bible, ILMB. Itu kalian harus download dari GMS app ya. Dari situ bisa baca sehari sekali satu pasal, satu chapter ya, satu chapter. Terus ada rangkumannya, kalian bisa posting sosial media dan lain sebagainya ya. Gitu. Jadi kita ini benar-benar dijaga dalam kehidupannya. Maka dari itu kita perlu memegang perjanjian dengan Tuhan dalam hati itu, nggak cuma apa ya, cuma janjinya itu toh yang kita pegang, tapi kita perlu benar-benar tuh secara the whole man gitu. Dulu waktu pas saya kuliah itu moto dari sekolah saya itu the education of the whole man. Di situ saya belajar, saya diasah otaknya, saya perlengkapi secara spiritual karena sekolah Kristen, dan sekolah ini mengajarin saya untuk olahraga. Bayangin, setiap semester, akhir semester, setahun 2 kali, saya harus lari 3 miles. 3 miles itu about 6 kilo ya. Dalam waktu 30 menit. Itu harus speednya itu sekitar 6 miles per hour artinya. Ya. Sekitar gitu. Untuk masuk garis finish itu dalam 30 minutes. It's not easy. It's not easy. I have a flat foot. Jadi kalau untuk running, kaki saya itu rata bawahnya. Jadi kalau dikasih air, dicapin di semenan gitu, kelihatan semua tapak kakiku gitu. Jadi nggak ada yang arch-nya gitu. Nah, katanya nih, orang yang kalau flat foot itu nggak bisa lari. Dan itu terbukti bagi saya. Jadi saya lari, exercise pun tuh susah. Mendingan saya main bulu tangkis, main volley itu seneng. Tapi setiap semester, at the end of the semester, I have to run for 3 miles, and I have to complete it within 30 minutes. Gimana kalau nggak lulus? Harus remedi, ngulang lagi. Kalau nggak semester nggak lulus, ngutang lagi untuk yang semester depannya itu harus lari yang untuk semester yang di belakang gitu. Jadi itu namanya education of the whole man. Nah di sini saya juga percaya dalam CG ini kita dijagai, gitu. Jadi waktu memegang janji Tuhan itu kita harus siap otak kita, cerdas seperti ular, hatinya tulus seperti merpati. Ya. Dan kita juga harus jaga kondisi fisik, spirituality kita juga harus jaga ya. Oke, berikutnya saya akan baca lanjut firman Tuhan di ayat 6 sampai 10. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Benar kan tadi saya utarakan? Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, ini masuk tahap kedua ini ya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku, itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, yaitu istrinya ya. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah, ini many times. Waktu kita melakukan visi Tuhan, kita membayar harga. Loh, kita masih dihianati, kita masih diomongin, kita masih hal-hal yang nggak enak terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan dosa itu mengetuk di pintu kita, diketokin terus, digedorin terus, untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan di area abu-abu pun kita dicobain di sana. Gitu. Di karakter Yusuf yang kedua ini, Yusuf itu mempunyai standar firman Tuhan. Nah, mari kita belajar ya.
standar firman Tuhan yang seperti apa yang dia punya gitu. Yusuf itu menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan Potifar kepadanya dan lebih lagi terhadap mimpi yang Tuhan berikan padanya. Nah, di sini ya, waktu saya teringat waktu saya pulang Indonesia tahun 2011, sekitar 11 tahun yang lalu, saya dipesenin sama pastor saya yang di LA, dan ini Surya, Erna, waktu ntar kamu usaha bisnis sendiri di Indonesia, satu hal yang jangan pernah terjadi dalam bisnis kamu, dalam kehidupan kamu, jangan pernah kamu membalikkan apa yang putih jadi hitam, dan sebaliknya hitam jadi putih. Pada dasarnya saya dipesenin, jujurlah. Apapun yang kamu kerjakan, jujurlah. Jangan berbohong, jangan menipu, jujurlah. Terus juga selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang telah ditanamkan dalam kehidupan saya, juga firman Tuhan, hargai, hormati itu. Dan puji Tuhan sampai saat ini, meskipun itu kadang berat ya, ada tantangan-tantangan, persaingan dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Saya selalu ngambil sikap untuk saya mau harus benar di hadapan Tuhan. Gimana saya melakukan ngomong sesuatu yang baik saat ini, tapi di belakang sikap saya beda. Itu sesuatu yang saya tidak mau lakukan dan saya berdoa tidak akan saya lakukan dalam kehidupan saya. Gitu. Jadi punya sifat dan standar firman Tuhan yang tinggi itu kita harus benar-benar junjung. Di sini luar biasa ya, berarti Yusuf itu tuh ditawarin terus loh. Berhari-hari ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saya yakin ya, dosa itu ditawarkan itu sekarang itu more easily than before. Tantangan-tantangan yang kita hadapin saat ini itu bukannya juga lebih susah sih, sama aja sih namanya dosa-dosa. Cuman itu lebih langsung instan di depan kita. Dulu mungkin kita harus berusaha untuk dan lain sebagainya. Saat ini itu lebih gampang sekali. Gitu. Jadi malam hari ini kita disadarkan. Jangan sampai kita itu kompromi, terus melower our standard dengan firman Tuhan, terus kita hidupnya kembali dalam hidup yang dosa. Karena tadi untuk mimpi itu terjadi, kita mulai harus ada kehidupan doa. Kita juga waktu berdoa, Tuhan akan reveal kepada setiap kita akan hal-hal yang perlu kita tobatkan. Hal-hal yang Tuhan reveal ke kita itu terkadang nggak enak. Tapi itu tuh Tuhan mau yang terbaik. Kadang kita perlu dikasih protein sama Tuhan, yaitu firman Tuhan. Kadang kita ditegur oleh sesama teman yang beriman, mungkin dari sponsor, pernah ngomong, atau mungkin dari suami, dari istri, itu menjagai kita. Itu Tuhan tuh taruh pagar-pagar itu, pelindung-pelindung dalam kehidupan kita. Berapa waktu yang lalu, saya sempat mengunjungi ke Walt Disney World di Orlando. Itu waktu masuk ke Walt Disney World itu ada aturannya. Apalagi zamannya COVID, sekarang harus pakai masker, gitu, nggak boleh lepas masker. Kalau masuk ke wahananya ya. Tapi kalau di luar gitu sudah mulai bebas, apalagi Florida. Gitu. Bahkan waktu mau naik ride itu pun sudah ada aturannya. Kalau yang roller coaster itu ada aturannya, paling yang pasti ya orang yang punya penyakit jantung, yang hamil itu nggak boleh naik. Ya kan? Di dunia pun itu sama. Tuhan tuh sudah taruh pagar-pagar supaya kita tuh tidak kita langgar. Kita secara spiritual sebagai anak-anak Tuhan, kita pun dijagai. Kita di CG ini sudah ada pembatas-pembatasnya. Bahkan tadi yang beberapa dari kita di sini itu ikut MSJ. Jadi ada yang I'm very very proud of you yang sign up, ada 10 orang dari J300 untuk join MSJ 1. MSJ itu My Spiritual Journey. Pastor Philip itu selalu mengatakan gereja GMS itu programnya itu cuma ada satu, yaitu CG. Ya ini J300 ini programnya. Lain dari itu semuanya itu aktivitas yang meliputin semua kegerakan. Nah, untuk memperdalam pengenalan akan gereja kita itu, Pastor Philip itu cuma ngomong itu IELSAN gitu, 1, 2, 3 kayak foto gitu ya. Itu cuma MSJ 1, 2, MSJ 3. Dari situ setelah lulus MSJ 2 bisa melayani gitu ya. Nah, MSJ 1 ini ada 4 kelas My Spiritual Journey. Jadi beberapa 10 orang dari mereka ini tadi pagi itu join. Tadi malam. Jadi sorean tadi sudah malam karena ikut Eastern Time. Jadi
at 7:30 their time, which is 4:30 your time, Pacific time ya, mereka udah join, ikut ngambil kelas selama 2 jaman gitu. Di kelas itu pun tuh ada aturannya loh, saudara. Aturannya itu panjang sekali. Dan nggak cuma satu WA, beberapa WA dikirimin dari Departemen Edukasi. Contohnya nih, kalau Zoom ya kan lewat Zoom harus on cam, ya nggak boleh sama makan, nggak boleh sama main game, nggak boleh sama aktivitas lain. Kenapa? Ada yang ngecekin, saudara. Ada krunya yang ngecekin. Kalau nggak boleh tidur, gitu ya. Harus pakaiannya sopan, gitu. Jadi di dunia ini ada standar-standarnya. Ikut MSJ pun ada standar-standarnya. Bahkan nyetir di Amerika pun nggak gampang loh. Anak saya itu udah 2 kali nggak lulus. Belum lulus, tertulisnya lulus. Saya juga teringat waktu saya dulu ngambil ujian driving test di Amerika juga nggak as easy as Indonesia, gitu ya. Kita semua tuh ada protokolnya, ada standarnya, gitu ya. Jadi untuk janji Tuhan terjadi, itu tuh ada standar firman Tuhan yang harus dijaga. Harus ada punya prayer life yang ada dalam kehidupan kita, supaya ada pertobatan ya. Itu. Kita lanjut ya. Pembacaan firman Tuhan di 5 ayat yang terakhir. Ayat 11 dikatakan seperti ini. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya lah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras, dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Ya ini semua kebanyakan kita sudah tahu ya ceritanya ya. Saya berhenti di sini aja. Karakter Yusuf yang ketiga itu, Yusuf itu tidak kompromi dengan dosa. Di situ. Bayangin, untuk settingan yang istri Potifar ini lakukan, Tante Potifar nih, jadi Potifar itu kan pamampresnya, ini kan istrinya ya. Karena kan nggak pernah ada namanya si Tante Potifar ini ya. Itu tuh kalau Pastor Philip di firman-nya itu kan mengatakan gini, kalau pas pampres itu istrinya tuh pasti kan Miss Egypt gitu, pasti kan cantik, elok parasnya gitu ya, gitu. Kalau Yusuf itu digedor-gedor tiap hari gitu sama orang yang cakep gitu, rasanya kalau kita ini mungkin sekedar kali ya, gitu ya. Ya semoga enggak ya, saya doakan setiap kita enggak ada yang keder, enggak boleh keder, kita harus setia sama Tuhan, setia sama pasangan kita ya. Itu. Ini orang ini luar biasa loh. Dia tuh set up rumah, kan pas pampres rumahnya nggak mungkin kecil. Rumahnya pasti at least besar lah ya, mungkin itu saya lupa square feet-nya berapa ya, mungkin ya 200 meter persegi lah di Indonesia gitu ya. Ke dalam rumahnya itu sedang sepi, seisi rumah itu tidak ada seorang pun di dalam rumah. Berarti kan istri Potifar ini kan nge-set kan, set up kan, bener kan? Kalian sadar kan? Jadi di set up, Yusuf itu sendirian di dalam rumah itu. Dan bajunya itu langsung ditarik gitu. Tapi Yusuf yang ini saya belajar ini ya, Yusuf tuh tahu langsung ditarik gitu tuh langsung dia tuh nggak pikir panjang, dia langsung lari, dia tinggalkan karena itu dosa. Bisakah kita meninggalkan sesuatu yang saat ini Tuhan ketuk dalam hati kita masing-masing saat ini? As I share the word, I'm sure ya Tuhan tuh mereveal hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam kehidupan saudara. Ada hal-hal yang pernah Tuhan reveal dalam kehidupan saya, yang saya harus confess. Tuhan bilang, kamu harus confess. Ke siapa ya Tuhan? Ya ke istrimu, supaya istrimu bisa mendoakan kamu. Oke Tuhan, saya confess. Sewaktu saya confess, wow. Makanya, the power of confession itu luar biasa. Ya istri saya marah, tapi istri saya tuh comfort saya, cover saya, kita didoain, kita ada kemenangan di situ. Nah, ini gunanya. Kita ada brother and sister in Christ.
Kita juga ada Pastor Togar di sini juga yang akan berdoa antar. Itu Tuhan mau mempercayakan poin-poin ini dalam kehidupan kita. Saya sebagai konselor di gereja, banyak orang yang mempercayakan kehidupan mereka kepada saya. Karena mereka apa? Mereka mau lepas dari dosa-dosanya. Mereka mau hidup berkemenangan. Supaya apa? Janji-janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupannya. Apapun yang dibuatnya berhasil, seperti Mazmur 1 mengatakan, dia seperti pohon tertanam di pinggir aliran air. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Daunnya tidak pernah layu. Memberikan buah pada musimnya. Luar biasa kan? Gitu. Jadi Yusuf ini tidak kompromi dengan dosa. Dan saya encourage setiap kita, jangan kompromi dengan dosa. Dosa itu meskipun kecil, itu kita buka celah dan akhirnya akan lead to another bigger one, gitu ya. Jadi tawaran dosa itu selalu ada dalam kehidupan kita. Istri Potifar yang getu, kadang dari gadget kita, dari TV, dari buku-buku, dari mungkin kumpulan yang tidak berkenan. Tuhan tuh pasti taruh barometer, alarm rohani dalam kehidupan kita. Naik mobil di Amerika itu aja ada speed gun dan ada radar detektor. Mereka bisa komunikasi langsung, kita bisa kalau bip gitu kan berarti tahu itu ada detektornya. Dan bahkan sekarang itu lebih canggih lagi. Zaman saya dulu waktu nyetir itu belum ada yang namanya Google Map. Tapi waktu saya terakhir ke Amerika itu Google Map lebih canggih. Sudah ada ketahuan, oh tuh ada polisi di sini. Itu kan saya kemarin nyetir dari New York sampai ke Florida itu di perjalanan di mana tuh ya, Virginia kemana tuh, I'm about to leave the state, masuk ke state lain itu, state patrol itu di mana-mana. Itu thank God ada Google Maps yang bisa ketahuan ya, meskipun saya nggak berani speed limit ya, saya tahu expensive banget, ntar ya ini istri tambah marah, uang expense saya jadi berkurang gitu ya, jadi saya harus drive carefully man gitu. Jadi Tuhan tuh taruh pagar-pagar, penjaga-penjaga dalam kehidupan kita, but yet are we still going to compromise gitu loh? Apakah kita masih akan kompromi terhadap dosa tersebut? Jadi kita juga jangan nggak cuma kompromi terhadap dosa, tapi kita juga jangan kompromi ke standar firman Tuhan demi kenyamanan. Kita lower the standard. Tuhan mengatakan janganlah kita dengan pasangan itu tidak sepadan gitu ya. Itu jadi kadang itu kita lowering the standard. Ya oke lah, saya menikah sama orang yang belum mengenal Tuhan supaya mungkin ya saya bisa lead mereka. Nah kalau nggak bisa gimana? Ya, malah kita yang keluar, ya kan? Gitu. Let's not lowering our standard. Tuhan, aku malam ini tak skip dulu baca firman-Nya, besok tak double gitu. Itu kadang kita lowering our standard gitu ya. Gitu. Kalaupun Tuhan sudah mereveal ada dosa-dosa, ada hal-hal yang Tuhan singkapkan pada saat ini, kita harus selesaikan. Kita perlu selesaikan malam ini juga. Jadi as we end our CG, kalian bisa mungkin japri ke saya atau ke leader di sini yang kalian sering dikontak. Ask them to pray for you. Karena doa saya setiap kita itu punya kemenangan supaya apa? Mimpi dan penglihatan visinya Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Saya mau mimpi-mimpi saya dan mimpi Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saya. More of all itu mimpi Tuhan. Saya tuh pengen jadi VVIP-nya Tuhan. Saya tuh pengen Tuhan tuh punya kepentingan dalam kehidupan saya. Supaya apa yang direka-rekakan manusia itu yang jahat, apa yang direka-rekakan iblis yang jahat itu tidak akan, kalau terjadi pun tuh saya nggak celaka, gitu. Jadi kita perlu selalu menjaga vitalitas roh kita, menjaga vitalitas fisik kita, menjaga vitalitas hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan suami istri harus kita jaga. Beberapa tahun yang lalu itu tema dari gereja kita itu The Year of Holy Spirit and Harvest. Harvest-nya itu buah-buah roh yang Tuhan harvest dalam kehidupan setiap jemaatnya di tahun itu. Di tahun itu Tuhan benar-benar bekerja luar biasa dari saya. Satu hal yang saya susah sekali itu penguasaan diri, dan itu salah satu buah roh yang saya harus overcome. Tuhan specifically say at the end of the year, sebelumnya itu kan Pastor Philip udah reveal kan. Waktu itu Pastor Philip nge-reveal-nya temanya itu kan di Bukit Doa. Saya waktu itu nggak ikut live karena waktu itu tempat sekecil itu di City lebih dari 3.000 orang, nggak mungkin muat. Jadi saya cuma Zoom aja. Waktu itu bukan Zoom, YouTube. Saya nggak dengerin YouTube. As I listen to that sermon ya, Tuhan langsung ketuk hati saya. Tuh penguasaan diri Surya. Lo harus belajar tuh tahun depan lo harus penguasaan diri.
Penguasaan diri itu terus saya gampang orang itu snap, gampang marah, gini gampang marah. Jadi sumbu saya itu pendek. Dari situ saya belajar, Tuhan ampunin saya Tuhan, saya mau Tuhan. Istri saya pun waktu diomongin gitu tuh ya maksudnya saling sama-sama dengerin firman tuh dia langsung senggol saya, tuh penguasaan diri. Ya Tuhan ngomong juga sama aku itu sih. Dari itu saya pun ya belum menang sih ya, terkadang ngasih. Cuman sikap saya, respon hati saya itu sudah beda sama yang dulu. Jadi saya mikir, kadang jawabannya apa ya? Saya doa dulu, saya tutup telepon dulu, saya berpikir dulu, gitu. Jadi saya harus memberikan yang terbaik pada Tuhan, kepada klien-klien saya, kepada teman-teman saya, kepada keluarga saya, kepada istri saya, kepada anak-anak saya. Itu jadi menjaga vitalitas roh Tuhan dalam hidup kita tuh is very very necessary, is very very important in our life. Dan kita terus berpegang pada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tadi lagu yang dinyanyikan itu, Tuhan tuh yang berperang begitu. Tuhan yang memegang tangannya. Tangan kanan kita di belakang Tuhan. Tuhan yang berperang. Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Jadi malam hari ini kita belajar the covenant, janji Tuhan dalam kehidupan kita itu terjadi. Dan kita mengalami Tuhan lebih lagi. Kita naik kelas. Seperti tema bulanan di GMS Surabaya Barat ya. Bulan Maret adalah memegang perjanjian dengan Tuhan dalam hati. Doa saya malam hari ini, supaya setiap kita tuh boleh mengalami kemenangan, boleh mengalami janji-janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita pada malam hari ini. Ya. Sebentar saya akan tutup dengan doa. Saya mengucap syukur untuk waktu yang indah ini. Saya yakin setiap kita yang join pada JK malam hari ini bukan, ya saya yakin itu kehendak saudara untuk join JK ya, tapi itu above all, this is a divine appointment from God. Saya yakin malam hari ini firman sudah diberitakan, sudah ditabur. Tergantung respon hati kita. Kita mau nanggapinya itu seperti apa. Kita mau terima dengan open heart, dengan lapang dada. Kita terima as iris. Gak usah dibumbu-bumbuin. Biarkan kalau Tuhan tuh negur hati kita saat ini ya. Biarkan Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan itu benar-benar, firman Tuhan ini benar-benar merasuk dalam hati kita. Seperti daging yang perlu diproses, itu kadang kan direndam dulu, dimarinate dulu, sebelum dipanggang atau sebelum diproses. Biarlah firman Tuhan itu benar-benar jatuh di tanah yang gembur, yang tidak ada batunya, tidak ada semak belukangnya, supaya biji itu tuh boleh tumbuh dan menghasilkan buahnya. Seperti di Mazmur 1 itu menghasilkan buahnya pada musimnya, daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Doa saya pada malam hari ini, setiap kita di sini mengalami Tuhan di tahun mimpi dan penglihatan, the year of dream and vision, mengalami Tuhan dengan luar biasa. Dan banyak kesaksian itu boleh terjadi, boleh terdengar. Setiap kita boleh bilang, Tuhan, terima kasih. Engkau telah tempatkan kami di sini, saya di sini, di JG ini, untuk mengalami Engkau, untuk saya tuh menjadi orang VVIP Tuhan, gitu ya. Kita tuh Tuhan tuh punya kepentingan dalam hidupku. Yes. Ya, mari kita doa bersama-sama. Bapa, firman-Mu telah selesai dibagikan. Biarlah apa yang telah dibagikan tidak dicuri dengan iblis. Hamba-Mu berdoa supaya setiap kata-kata yang keluar ini tidak kembali dengan sia-sia. Yes. Seperti pedang yang bermata dua, deep penetrate and pierce into our heart, Lord Jesus. Lord God, we thank you for this beautiful time that you minister to us. Let this word also mean to me, O God, that also penetrate into my heart as well. We want to thank you, Lord Jesus, for your presence. Yes. We want to thank you for your goodness. And we thank you that you have chosen us to spread the good news, to deliver the good news to others, Lord Jesus, and to bring all those people who lost to come back to you. We thank you, Lord Jesus, for everything that you have done in our life. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Sebentar kita akan